yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Whoa, singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for. Thank you. Terima kasih Bang udah nerima kami untuk mewawancarai Abang yang dari mahasiswa Universitas Malikus Saleh dari jurusan Ilmu Komunikasi kelompok Adigala Bang dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Jadi kami ini ingin mewawancarai Bayi Coffee and Pastry. Nah, jadi kami awalnya ini tanya dulu ya Bang ya. Awal terbentuknya Bayi Coffee and Pastry ini gimana ya Bang? Niat ngebukanya atau kapan bukanya? Niatnya buka ya? Oh, niatnya 2019 akhir Desember itu saya ke Kyoto, Jepang. Di sana saya coba satu coffee shop namanya Persen Arabica. Kebetulan tahun kemarin dia udah mulai buka cabang ke Indonesia. Bisa lihat beberapa store-nya di Bali dia pertama buka, di Pacific Place Jakarta dan buka juga udah. Dari situ saya suka melihat satu coffee shop ada di rumah pada saat itu, di rumah, dan kebetulan logonya inspirasi dari sana. Kalau kita bagi dia persen, jadi ya persen stripnya miring. Jadi ketika liburan itu saya melihat ini menarik dibawa ke Indonesia. Pada saat itu memang bisnis coffee shop lagi mulai menjamur. Ya, mulai ada coffee shop, mulai diapain dari warung kopi biasa ke coffee shop. Ketika balik ke Indo itu di Januari 2020 belum ada rencana buka, kapan bukanya, tapi plannya berada. Kebetulan kemarin kita ada COVID 2020 dan kebetulan saya nganggur karena kerjaan saya biasanya sebagai konsultan F&B. Jadi kalau ada orang buka resto di mana pengen konsultasi itu biasanya ke saya. Kalau di proyek saya banyaknya di Bali, Balikpapan, sama Jakarta. Abang jadi pada saat itu Abang masih berkuliah atau udah selesai kuliah? Udah selesai jauh sih, selesai kuliah tahun 2000. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh dulu Bang ya, boleh kami mengenal Abang dulu ya? Dari mana sih mulainya? Nama dulu ya. Nama saya Melvianda. Agak aneh untuk nama seorang cowok kayaknya. Tapi saya dipanggil biasanya Melvin. Saya kaya tahun 89. Ya, tahun 89 di Lok Semawe. Saya di Lok Semawe sampai remaja, sampai SMA. Terakhir saya lulus di SMA 1 Lok Semawe. SMA Negeri 1 Lok Semawe. Lulus, terus saya lanjutin kuliah saya di Trisakti di Jakarta, jurusan perhotelan. Kuliah di sana 4 tahun. Sambil kuliah juga saya sambil kerja. Dan sebelum kerja profesional saya magang dulu di Westin Hotel Malaysia, ada di Kuala Lumpur, di Bintang. Sekitar setahun di sana. Ya mulai karir, balik dari sana saya semester 7. Saya udah mulai full time di Starbucks Coffee Indonesia. Dia bawa Starbucks ke Indonesia, itu namanya ada PT Seri Coffee. Nah, saya kerja di situ sebagai barista marketing. Jadi saya bikin kopi tapi khusus untuk promosi, bukan untuk berjualan. Kita ke media-media, nanti ke event-event konser, itu saya jadi baristanya. Saya lanjutin kerja di Bogasari marketing. Kayak tepung terigu tuh yang kalau mak bikin kue di rumah tuh ada mesin biru kan, saya marketingnya. Tugasnya itu roadshow ke keliling Indonesia biar masyarakat tahu produk segitiga biru ini. Berarti itu dibiayai dari perusahaan Biar mesti. Terus ada pindah kemana-mana lagi, panjang proses lain. Terakhir
untuk pekerjaan resmi saya di Migas, ada namanya British Petroleum. Itu ada, kalau di Indonesia ada Pertamina. British Petroleum itu perusahaan migas dari Inggris. Kayak British Petroleum, dia punya site biasa masuk Indonesia namanya Tampung LNG, itu ada di Papua Barat. Jadi saya terakhir kerja di sana sebagai catering supervisor. Tugasnya make sure buat makan sama tempat tinggal, hiburan seluruh karyawan di sana. Itu kurang lebih sehari 2.400-2.500 orang. Kalau di set biasa POB. Jadi saya khususnya nge-set menu untuk mereka, makan pagi apa, coffee break-nya apa, siang apa, coffee break sore apa, dinnernya apa, suppernya apa. Itu background pekerjaan saya, dan setelah saya 2015 saya resign, saya balik ke Aceh karena orang tua saya sakit, dan saya buka, ada namanya Jaya Buka di kota Semau itu. Jaya Buka. Setelah itu saya nggak ada lagi kerja secara profesional ke satu perusahaan, yang ada saya jadi konsultan F&B. Jadi ada buka beberapa restoran di luar Aceh ya. Dan saya lebih banyak ada di luar Aceh, di Jakarta, Balikpapan, Bali terutama. Saya sering banget ke konsultan orang untuk orang bikin restoran. Panjang gitu ya? Banget. Karena kalau detail lagi lebih panjang lagi kerjaannya. Udah sampai keliling dunia Sedikit ya. Itu maknanya nih Bang. Jadi pada saat abang magang ke luar negeri itu orang tua mengizinkan? Iya, mengizinkan, karena buat saya, memang buat kita, terutama buat mental, jadi harus keluar. Pada saat itu pilihan saya yang keluar negeri pada saat itu di kampus cuma ada Malaysia, Singapura, New Zealand, sama Kanada. Yang kebetulan yang nggak perlu budget atau biaya itu cuma ke Kia besar. Jadi saya pilih saja. Jadi orang abang nih sama kawan-kawan abang kepikirannya kapan gitu mau buka bagi-bagi kopi ini? Oke. Ya, bagi-bagi ini project narsis saya sendiri, personal. Personal ya? Iya, nggak ada sharing sharing saham ke orang lain, nggak ada. Memang kebetulan punya tunggal saya sendiri, ini project narsis saya sendiri. Memang pengen pada saat itu, saya kan lagi di Lok Sumawe. Kalau saya pulang ke Lok Sumawe, saya punya alasan untuk saya pulang, untuk saya urus satu tempat usaha saya di Lok Sumawe. Bentuknya dibagi-bagi, dan berdasarkan dari ya saya jalan kemana, itu saya pengen pada saat itu 2020 awal, di Lok Sumawe ini trennya masih warung kopi atau coffee shop yang tapi masih di ruko modelnya. Belum ada saya melihat saat itu orang buka bisnis F&B itu di rumah, belum berani pada saat itu. Dan kita coba mulai itu di sini, dan alhamdulillah banyak yang melihat pun kayaknya berhasil nih. Makanya banyak yang buat setelah itu. Berarti bagi-bagi kopi ini udah termasuk kafe ya Bang? Kafe yang lama ya? Enggak juga, karena kita Januari ini, Desember 3 tahun pas. 3 tahun pas. Dengan pertama, karena memang proyek pribadi ya, nggak ada terima investor atau apa, kita cuma buka dengan 6 meja. 6 meja di awal. 6 meja dengan mesin kopi yang harga 6,5 juta pada saat itu. Iya. Kita modal awal di angka, saya punya cash saat itu 70 juta untuk sewa tempat, untuk bikin meja 6 biji gitu. Ternyata responnya bagus, alhamdulillah. Dan terus sampai sekarang kita punya berarti sekitar 26 meja
Jadi ini kafe ini bang, ini rumah pribadi atau yang dibeli atau dibuat? Bukan, ini kita sewa kontraknya panjang 5 tahun. Rumah ini nggak bisa dibeli karena ini punya BUMN namanya PT Pelindo, diurus pelabuhan di Indonesia. Polisi dan di kantornya. Tapi niatnya awalnya mau beli ya? Enggak juga, memang budgetnya kan kita cuma 70 juta. Dan ini project narsis saya sendiri. Jadi ya pengen ada aja di Lok Sumawe tempat ngopi yang berasa kayak di rumah sendiri. Ini awalnya. Oh, enak sih bang ini. Ya, Kayak di rumah sendiri tapi lebih enak lah. dan utamanya nggak mencari profit ya, karena set meja yang dibuat sedemikian rupa berjauhannya supaya privasi antara satu meja sama meja lain itu lebih terjaga gitu. Jadi memang nggak, ya tetap bisnis kita dari profit benar, tapi pada dasarnya memang yang ditawarkan experience. Jadi kayak kita lihat sekarang jaraknya itu terlalu berjauhan antara satu meja ke meja lain. Memang sengaja kita buat dari awal kita create. Jadi awal terbentuknya bayi-bayi kopi ini bang, apakah ada tantangan gitu atau? Tantangannya pasti ada di setiap bisnis. Kalau kita ngerasain karena kita bukanya di masa pandemi, ya tantangannya pasti luar biasa memang. Ternyata kita nggak sepi pada saat itu. Dan ekspektasi saya awalnya memang kita sepi, santai, meja. Tapi ternyata karena hal yang baru di Lok Sumawe, ya biasa lah, satu tempat Lok Sumawe yang baru kan pasti didatangi orang ya. Jadi orang pengen nyobain experience-nya. Dan kita setiap malam kena raja sama OGP. Karena kita sampai buat waiting list kursi di depan. Karena cuma mejanya 6 gitu. Jadi kalau mau masuk tunggu yang datang pergi dulu gitu. Jadi gantian. Jadi setiap malam kita disamperin Satpol PP. Entah berapa kali surat teguran yang kita dapat. Gitu. Ya itu nggak ada kena denda gitu bang? Ada kena denda, pastilah. Pasti kena denda, dipanggil ke kantor, terus lagi perizinannya segala macam. Itu kendala di awal. Karena kita di masa pandemi, selain itu nggak ada yang berat sih, cuma kendala teknis saja, operasional. Terus bang itu kenapa nama kopinya itu bagi-bagi? Bagi-bagi itu unik. Saya suka kalimat. Saya kalau buka restoran selalu gunain kalimat yang standar, yang bahasa Indonesia pasti. Terus mudah dimengerti dan gampang penghafalan. Makanya saya nggak suka. Sorry itu sih untuk kafe-kafe Lok Sumawe yang namanya Bahasa Inggris. ya premium lah, crown, platinum. Ya itu keren buat umur 50-60-an sekarang ya, boomers. Tapi kalau zaman sekarang, saya punya beberapa brand lain saya bagi-bagi yang namanya memang Indonesia juga, Wali, Dermaga. Saya suka kalimat simpel. Balik ke bagi-bagi, itu udah kalimat yang paling sering kita omongin, tapi kita paling susah lakuin. Ya, kalau kita dapat rezeki atau apa, susah untuk kita keluarkan, untuk kita bagi ke orang lain. Nah, bagi-bagi itu kalimat simpel, sering dikatakan tapi susah dilakuin. Itu filosofinya. Jadi hasil dari bagi-bagi ini kita buka. Makanya kan tadi awalnya saya nggak bilang ya kita nggak 100% cari keuntungan. Profit memang tetap harus ada untuk satu bisnis supaya tetap jalan. Tapi ketika ini dapat, ya kita bagi-bagilah ke karyawan, ke tetangga di sini. Terutama kita buka di kawasan perumahan ya. Jadi memang boleh di